campuran pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia dianggap rendah di mata penjajahan Belanda. Adanya diskriminasi juga rasa iba terhadap kaum campuran membuat kaum campuran tidak mampu untuk bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Pada masa itu, kaum campuran hanya mampu bekerja di pekerjaan kelas menengah dengan gaji yang lumayan tinggi. Teman-temanku semuanya, kita semua sudah tahu bahwa kaum Belanda ini sudah mendiskriminasi kita. Sudah berapa banyak dari kita yang dipecat di tempat kerja kita, ditolak oleh perusahaan-perusahaan mereka, direndahkan derajatnya oleh mereka, hanya karena kita bukan kaum asli seperti mereka. Jika dibiarkan terus-menerus, kita akan diperlakukan seperti pribumi. Apa yang kau rencanakan, Dekan? Pertanyaan yang bagus. Aku berencana ingin membuat suatu organisasi antara kaum campuran dan kaum pribumi. Saya tidak yakin dengan ide Dekan. Ide itu bukan ide yang bagus. Benar, pemerintah itu terlalu kejam. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa, Dekan. I think we better diam saja dan mencari aman saja. Kurasa pertemuan kita ini sia-sia, Sobat. Dengan itu, Indisbond terbentuk. Namun yang disayangkan adalah organisasi ini tidak terlalu banyak mendapat respon. Kebanyakan kaum campuran Indo-Belanda memilih untuk mencari aman saja. Hal ini membuat anggota Indisbond mengundurkan dirinya. Dekan, Ya teman, aku minta maaf. Sebuah perusahaan menerimaku bekerja. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. tidak apa-apa, aku mengerti. Terus Dekan, Wah bener ini terus dekat. Gimana kabar Bung? Kalian, betul. Selamat saja Bung. Sepertinya ini adalah kesempatan yang bagus. Aku bisa membuat organisasi politik bersama sahabatnya. Dengan ikut sertanya mereka, pasti ini akan menjadi lebih baik daripada organisasiku sebelumnya. Indonesia pasti punya kesempatan untuk merdeka. Itu dia. Aku butuh bantuan kalian. Bagaimana kalau kita membuat partai politik Indonesia untuk bernama Indisbond Party? Oke, jadi gini. Dengan itu, Indispartis terbentuk. Indispartis banyak diekspos pada surat kabar The Express. Mereka menyatakan pendapat-pendapat yang memicu semangat juang para pemuda di masa itu melalui surat kabar. Indispartis berkembang dengan baik. Dengan adanya Indispartis ini, memicu kelompok pemuda untuk membentuk sebuah partai politik. Sebagai salah satu tokoh politik pertama pada masa itu, Tiga Serangkai sering berjalan-jalan untuk melihat keadaan sekitar dan membagi ilmu mereka pada anak-anak bangsa juga rakyat pribumi. Dan pada suatu sore, mereka menemukan prajurit yang sedang memintai uang salah satu warga desa itu. hei, apa-apaan ini menjaga gaya pemikiran seperti ini? Belanda menyuruhmu apa sobat? Saya nggak tahu, saya hanya disuruh sama Belanda agar keluarga saya tidak dibunuh. Iya, enggak apa-apa mas, uang saya masih cukup untuk beli nasi. Kasihan anak muda ini. Coba beritahu kami, untuk apa uang itu? Saya juga nggak tahu, saya hanya disuruh sama Belanda. Saya tidak boleh bertanya-tanya sama Belanda, maafkan saya. Pasti ini untuk pesta. Pesta betul Cip, emang ada perayaan apa? Pesta perayaan kebebasan Belanda di Prancis. Baiklah sobat, bawalah uang itu dan ini ibu. Semoga ini bisa menambah uang tabungan ibu. Terima kasih Mas Cipto, terima kasih Mas Jagger, terima kasih Ki Hajar. Saya pamit dulu. Matur nuwun nggih mas. Tidak bisa dibiarkan ini. Benar, masa mereka menggunakan uang rakyat untuk berpesta? Gak punya malu. Benar-benar para pejabat tidak tahu diri. Tapi kita jangan gegabah. Kalau tidak, prajurit pribumi kita akan kena dampaknya. Kita harus merencanakan rencananya dengan matang-matang. Tapi opo? Amarah mereka terhadap kelakuan Belanda yang sangat memalukan, mereka pun menulis sebuah surat sindiran untuk Belanda yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Isi. Ya, silakan masuk. Ini ada surat. Kurang ajar. Disiplinan.
Apa-apa ini? Bagaimana rasanya tidak bisa jadi apa-apa, padahal kalian bisa memilih untuk bekerja lebih baik lagi. Menyedihkan bukan? Dasar kalian aja di penggonggong. Dasar kalian orang Belanda. Suatu hari nanti kalian akan menjadi contoh manusia. Manusia Nusantara yang akan melawan kalian demi sebuah kebebasan. Haha, cukup pidato stupid itu. Prajurit sekap mereka. 3 serangkai diasingkan ke Belanda secara terpisah-pisah untuk waktu yang tidak ditentukan Belanda. Dalam masa pengasingan itu, mereka memanfaatkannya untuk menimba ilmu dan merencanakan rencana-rencana politik untuk menggayung Belanda. Sayangnya, Cipto Mangunkusumo lebih dulu meninggal dan mayatnya pun dipulangkan ke tanah air. Douwe Steger serta Ki Hajar Dewantara pun memutuskan untuk bertemu di makam sahabat mereka itu. Dia adalah orang yang paling bersemangat. Tidak kusangka dia pergi mendahului kita. Benar. Kukira kau yang akan duluan. Hahaha, jangan mulai menyebalkan. Ayo kita berjuang secara terpisah agar Belanda tidak mudah menemukan kita. Kita akan kembali suatu saat nanti. Kau benar. Kita akan bertemu lagi. Jaga dirimu baik-baik. Kau pun juga. Anggota Indispartij akhirnya berpisah dan melanjutkan perjuangannya masing-masing. Ki Hajar Dewantara membangun taman siswa, sementara Douwe Steger melanjutkan perjuangannya melalui Pers Indispartij.